Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh as-sadiqul ma'mud. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyyina al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallah, inni usikum wa iyaya bittaqallah, faqad fazal muttaqun, wa anfusukum ala ta'atillah la'allakum turhamun. Wasma'u ma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa biqaulihi yahtadil muhtadun. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza arada Allahu biqaumin su'an fala maradda wa ma lahum min dunihi min wal. Shadaqallahul azim. Surah Ar-Ra'd, surah yang ke-13, ayat yang ke-11. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang telah Allah hampirkan kepada kita pada kesempatan siang yang penuh dengan keberkahan ini. Kita menunaikan kewajiban kita selaku kaum muslimin yang mukallaf, yakni sholat Jumat secara berjamaah. Semoga ibadah yang kita lakukan ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berselawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Kembali kita mengajak, mari kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Karena iman dan takwa itu tidak bisa hanya sekedar pengakuan di lisan saja. Mesti ada bukti, mesti ada praktek nyata dalam kehidupan kita. Baru kita bisa dikatakan sebagai orang yang benar-benar beriman. Sebagai buktinya hari ini kita tinggalkan segala kesibukan duniawi kita. Kita penuhi panggilan Allah, kita laksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan ini bisa meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu baru kita bisa untuk mendekati derajat yang paling mulia di sisi Allah, yakni derajat takwa. Jadi Bapak kaum muslimin, mudah-mudahan takwa itu bisa kita wujudkan di dalam diri kita dalam kehidupan sehari-hari. Bapak kaum muslimin hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan Jumat yang mulia ini, izinkanlah khatib untuk mengajak kita yang hadir dalam kesempatan Jumat ini untuk menyimak pesan-pesan khutbah Jumat kita
dengan judul 3 kelompok manusia yang tidak mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tidak termasuk kepada 3 kelompok tersebut. Apalah artinya kita hidup di atas dunia ini? Semenjak kecil kita sampai kita remaja dan dewasa, sampai bahkan kita sudah ada yang tua, andaikan ada di antara kita tidak diperkenankan oleh Allah mendapatkan pertolongannya, apalah artinya kita hidup? Lalu siapakah mereka yang tidak mendapatkan pertolongan Allah ini? Kita lihat versinya Allah dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat yang ketiga, surat yang ke-13 ayat yang ke-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibat, baginya manusia. Mu'aqibatun jamak dari mu'aqibah yang artinya malaikat pengintai. Di dalam tafsir Jami'ul Ahkam yang ditulis oleh Al-Qurtubi, kalimat lahu mu'aqibatun, Bapak kaum muslimin sedang jemaah Jumat, maknanya setiap manusia telah Allah sediakan malaikat-malaikat sebagai pengawal di dalam kehidupan, dalam keadaan bagaimanapun, dimanapun dan kapanpun. Ada malaikat yang Allah jadikan sebagai pengawal untuk kita. Berapakah malaikat itu jumlahnya? Banyak sekali Bapak kaum sekalian. Apakah malaikat yang berada di kanan dan kiri kita Raqib dan Atid? Bukan. Kiraman katibin. Kedua malaikat itu diberi gelar dengan malaikat yang mulia, yang selalu mencatat perbuatan kita. Yang baik dicatat yang sebelah kanan, yang kiri mencatat perbuatan kita yang tidak baik. Apakah malaikat tersebut? Bukan. Malaikat yang dimaksud adalah malaikat yang tugasnya yahfazunahu min amrillah, menjaga kita. Di manakah mereka berada? Min baini yadayhi wa min khalfihi. Malaikat itu berada di depan kita. Wah, duduk Bapak kaum muslimin, nyojalia Pak Ibu. Wa taga, wa majalan, wa pai kama sajo, nyodu tapi di muka wa. Wa min khalfihi, dan juga mereka berada di belakang kita. Di mukonya ada main tewa, di belakang juga ada main tewa. Berapa jumlahnya? Beribu jumlah. Mu'aqibat, berganti-ganti malaikat itu. Jumlahnya sangat banyak, selalu mengintai kita di depan dan di belakang. Apa hikmahnya Bapak kaum muslimin? Kalaulah ada malaikat yang selalu mengintai kita di depan dan di belakang kita, mungkinkah kita manusia melakukan kecurangan juga? Oleh karena itu erat kaitannya ayat ini ditanya adalah akidah kita, keyakinan kita, iman kita. Tidak bisa secara kasat mata. Kalau dilihat dengan mata telanjang, dengan mata kita, panca indera kita memang tidak kelihatan. Tapi dengan iman kita, yakin kita dengan adanya para malaikat, iman kita kepada para malaikat merupakan bagian dari kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
maka hati-hatilah kita setiap akan bertindak. Akan waspadalah kita dimanapun dan kapanpun, karena ada malaikat yang selalu mengintai kita. Dan malaikat itu disuruh oleh Allah. Namun sayang Bapak kaum muslimin, malaikat yang ditugaskan oleh Allah itu tidak menjaga kita sesuai dengan perintah Allah karena 3 sebab. Inilah orang yang tidak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Yang pertama, orang-orang yang tidak mau bersyukur kepada Allah. Akaltum ni'mata rabbikum walam tashkurullah. Kamu makan nikmat yang telah Allah berikan, tapi tidak mau bersyukur. Akibatnya Allah tidak memberikan pertolongan. Jangankan malaikat Bapak muslim, Allah sudah tidak acuh lagi kepada kita. Inilah makna innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan menolong, tidak akan merubah nasib keadaan suatu kaum, keadaan seseorang, keadaan suatu bangsa selama mereka tidak peduli dengan diri mereka itu sendiri. Bagaimana Allah akan memberikan pertolongan kepada kita? Nikmat yang begitu banyak Allah berikan kepada kita tidak kita syukuri, tidak kita pergunakan nikmat tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka semakin jauh dia dari Allah. Ini tandanya azab yang datang Bapak muslimin. La in syakartum la azidannakum. Janji Allah, kalau kita bersyukur pasti Allah akan tambah, pasti Allah akan lipat gandakan, pasti Allah akan memberikan ganjaran yang terbaik dari apa yang telah kita berikan di jalan Allah. Tidak ada satupun yang akan sia-sia Bapak muslimin. Syukur dalam artian seperti apa? Apakah cukup hanya sekedar mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah? Tidak cukup. Kalau diberikan oleh Allah kelapangan rezeki, diberikan harta, pergunakanlah harta tersebut di jalan Allah. Kalau sudah waktunya kita berzakat, berzakatlah. Kalau belum bisa untuk berzakat, bersedekah, berinfaklah sesuai dengan kemampuan kita, sebagai bukti kita bersyukur.